Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini, saya akan membahas tentang fikih muamalah syirkah harta. Kami dari kelompok 4 beranggotakan 3 orang yang terdiri dari Aisyah Ramadan, Preti Aurora Fajar, Jessica Febrianti. Pembahasan yang pertama, definisi syirkah harta. Syirkah harta merupakan kerjasama antar dua pihak atau lebih yang masing-masing memberikan kontribusi kerja atau amal dan modal atau mal untuk membuka usaha yang dijalankan secara bersama-sama atau dengan menunjuk salah satu peserta syirkah untuk menjalankannya lalu bagi hasil bersama. Pembahasan yang kedua, dasar hukum. Yang pertama, berdasarkan Al-Quran. Di dalam Al-Quran ada 2 surat, yaitu surat An-Nisa ayat 12 dan surat Sad ayat 24. Yang kedua, dasar hukum syirkah harta dari Al-Hadis. Dalam sebuah hadis riwayat Abu Hurairah dijelaskan mengenai syirkah yang berbunyi bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, Aku adalah mitra ketiga dari 2 orang yang bermitra. Selama salah satu dari keduanya tidak mengkhianati satu dan yang lainnya, apabila salah satu dari keduanya telah mengkhianati, maka aku akan keluar dari perkongsian tersebut." Dan yang ketiga, dasar hukum syirkah harta menurut ijma. Ijma merupakan kesepakatan dari para ulama mengenai hukum dibolehkannya melaksanakan syirkah pada kehidupan. Pembahasan yang ketiga, rukun syirkah harta. Yang pertama, ucapan atau syikha, penawaran dan penerimaan atau ijab dan kabul. Dan kedua, pihak yang berkontrak. Dan yang ketiga, objek kesepakatan berupa modal dan kerja. Prinsip dan karakteristik syirkah harta. Prinsip syirkah itu sendiri adalah bagi hasil, yaitu perjanjian kerjasama antara 2 pihak atau lebih pemilik modal untuk membiayai suatu usaha. Keuntungan dari usaha tersebut dibagi sesuai kesepakatan, dalam hal kerugian ditanggung masing-masing berdasarkan pemodal. Kesimpulan dari pembahasan, syirkah harta dalam hukum ekonomi syariah yaitu dilaksanakan dengan modal uang tunai. 2 orang atau lebih mencampurkan kedua hartanya sehingga tidak dapat dibedakan satu dari yang lainnya dengan syarat pandai, balik, dan berakal. Semua pihak memiliki kewenangan, kewajiban, dan hak yang sama. Setiap keputusan harus disepakati secara bersama, pembagian keuntungan mengikuti kesepakatan kerja, dan kerugian didasarkan atas persentase modal. Kami akan menampilkan video hasil wawancara pada salah satu usaha yang ada di Belitung Timur, yaitu yang berada di Desa Mekarjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMA Negeri 1 Manggar, kelas 10, yang ingin menanyakan tentang syirkah harta. Yang pertama, usaha ibu ini di bidang apa ya, Bu, kalau boleh tahu? Olahan ikan. Apa yang melatar belakangi kerjasama ibu dan itu? Kalau ibu binaan dinas perikanan. Kalau BUMN itu sebagai nasabah ibu. Karena modal usaha. Siapa saja yang terlibat dalam usaha ibu ini? Dulu ibu pakai kelompok, Kak. Sekarang sendiri. Kapan ibu memulai kerjasama itu? 2013, hampir 10 tahun. Apakah ada perjanjian tertulis gitu? Kalau ibu tidak ada perjanjian tertulis, Kak. Karena ibu ada rumah produksi ini dibantu dari dinas perikanan. Jadi dibantu gitu, gak ada perjanjian apa? Ibu dibantu dari dinas perikanan. Sekarang rumah produksi ini udah dihibahkan. Dulu kita melalui kelompok, tapi sekarang enggak lagi. Dijalankan sendiri ini. Sekarang ibu punya ibu sendiri ini. Tapi dinas perikanan tiap bulan ngambil data ke tempat ibu. Hasil produk sekian, pembuatan bakso sekian, pempek sekian, nugget sekian. Tiap bulan tuh harus ada pemasukan data. Bagaimana kerjasama ibu itu bisa berjalan dengan lancar? Nah, kita harus ada modal pertama kan. Kedua, pemasaran, Kak. Kalau kita dibantu dengan pemasaran, cepat kita lancar. Pemasaran harus dibantu melalui
bazar misalnya. Kan ada bazar Ramadan kan ya. Bazar UMKM. Kan terus kita ngadakan itu. Itulah ya dinas ngebantu bazar untuk melancarkan usaha UMKM ini. Sekian mungkin itu yang bisa kami tanyakan kepada Ibu. Makasih atas kurang lebihnya, kami mohon maaf. Kasih. Sama-sama. Kesimpulannya, usaha yang dilakukan ibu tersebut merupakan syirkah harta, karena ibu itu melakukan kerja sama dengan BUMN sebagai pemodal, tetapi pada proses usaha tersebut hanya ibu itu yang aktif bekerja, sehingga ibu tersebut mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.